أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin mutalaziman bidawa'i mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح أعد له الله نزله من الجنة كلما غدا أو راح. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin wa nakhuffu bi dzikri Al-Habib Alwi Al-Bar mata'ana Allah Ta'ala bituli hayatih wa umrih wal Ustadz Irsyad wa Dr. Abdurrahman Bakfir. Yang kami muliakan para habaib Al-Habib Alwi Al-Bar dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan hadis yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, "Man qada ilal masjid." Siapa yang pergi di waktu pagi menuju ke masjid untuk melaksanakan salat, waraha, dan juga dia pergi di sore hari untuk melaksanakan sholat menuju ke masjid, maka Allah Ta'ala a'adda lahu, menyiapkan baginya, nuzulah, tempat tinggal, minal jannah, di dalam surga, kullama qada aw raha, tiap kali dia pergi di waktu pagi ataupun di waktu sore. Kata goda, ya goda itu adalah fi'il madhi, kata kerja masa lampau yang memiliki arti berjalan di waktu pagi. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang beriman itu mereka berzikir bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Al-ghudu artinya waktu pagi, wal asal artinya waktu sore.
Kemudian kata roha juga kata kerja fi'il madhi. Ada tradisi yang baik dari para ulama, khususnya yang ada di Hadramaut, sebagaimana yang pernah saya terangkan, itu diistilahkan dengan ar-rauha. Rauha yaitu membaca kitab-kitab salaf di waktu sore. Dan ini di dalam ilmu filologi, falsafatul lughah, juga berarti menyenangkan. Ya, rauha juga bisa diartikan menyenangkan atau sesuatu yang baik. Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi dalam kitab kamus beliau berjudul Mukhtasar As-Sihah, di situ dikatakan ar-rauha ay at-thayyibah. Rauha artinya at-thayyibah, baik. Di dalam surat Al-Waqi'ah Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Adapun orang-orang yang dekat dengan Allah, maka Allah berikan ketenangan, kesenangan, rauh, wa raihan, raihan wangi-wangian, wa jannatun na'im, dan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata rauh juga diartikan jalan sore, rauha yaruh. Kenapa jalan sore bisa diartikan menyenangkan? Karena biasanya orang kalau jalan sore itu rekreasi sesaat. Ada yang ke taman, ada yang ke pantai. Di waktu itu umumnya manusia mereka menjadikan waktu untuk jalan, untuk menyenangkan hati. Kaum solihin mereka untuk menyenangkan hati mereka cukup dengan ibadah, cukup dengan zikir, cukup dengan belajar ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya narasi dan diksi yang dibangun oleh kaum arif billah semisal Imam Nawawi itu di dalam beberapa kitab beliau selalu mengaitkan antara aulia dengan kebun. Karena kebun itu adalah tempat rekreasi untuk menyenangkan hati. Di antara kitab yang ditulis ada kitab monumental berjudul Riyadhus Shalihin. Riyadh artinya taman-taman bunga, dari kata rawdah. As-Shalihin artinya adalah orang-orang soleh. Kemudian di dalam kitab yang lain diberikan judul Bustanul Arifin, yang artinya kebun orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Imam Nawawi menggandengkan taman-taman dengan orang soleh dan kebun dengan orang-orang yang mengenal Allah? Karena rekreasinya mereka itu cukup dengan ibadah, dengan menuntut ilmu, belajar, mengajar. Bagi mereka itu rekreasi. Nah, sehingga Imam Nawawi memasukkan beberapa riwayat hadis di dalam kitab tersebut yang isinya untuk menyemangati orang-orang agar rekreasi yang disenangi oleh Allah dan yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman cukup rekreasinya adalah dengan ibadah. Bukan berarti itu dilarang. Kita mau rekreasi ke pantai, silakan. Itu juga dibutuhkan. Atau mau ke taman, selama tidak ada hal yang haram, silakan itu. Tapi untuk level orang tertentu, mereka sudah di fase rekreasinya bukan di situ.
rekreasinya di dalam ibadah. Saya teringat ada satu maqalah dari Syekh Abu Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Beliau menyebutkan para ulama-ulama terdahulu kalau sudah masuk usia 40 tahun, kasur digulung, tempat tidur diboikot. Artinya sudah tidak menghabiskan waktu dengan banyak tidur di malam hari. Tapi yang dibentangkan apa? Sajadah. Itu setiap umur 40 tahun rata-rata kaum solihin menghabiskan waktunya untuk ibadah. Kemudian kata farauhun, ya, waraihan, ya, waraihan wa jannatun na'im. Raihan ini akar katanya sama juga dengan rihan. Rihan ini tahu apa? Kemangi itu kan wangi. Makanya bahasa Arabnya itu rihan. Kemudian kalau rih itu artinya angin bisa, juga artinya bau juga bisa. Ini uniknya bahasa Arab. Kalau kita menghendaki dia berarti angin, maka harus dimu'anafkan, dijadikan dia perempuan. Ya, sebagaimana contoh dari sahabat Ibnu Abbas, kemudian termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana dikatakan la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, melebihi angin yang berhembus. Di situ digunakan ar-rih al-mursalah. Al-mursalah jadi sifatnya muannas untuk menerangkan yang disifati, maka dijadikan di situ artinya angin karena dimuannaskan. Begitu juga di dalam Al-Quran, ya, di surat Shad, ya, fasakharna, ya, fasakharna lahu birrih, ya, fasakharna lahu birrih tajri bi amrihi. Kalau tidak salah ayatnya begitu, ya, fasakharnahu, ya, kami tundukkan, fasarnaha, ya, fasakharnaha, kami tundukkan, ya, kepada Nabi Sulaiman, fasakharnahu birrih, dengan angin, tajri bi amrihi, dia berjalan bertiup sesuai perintah Nabi Sulaiman. Di situ menggunakan fi'il mudhari tajri. Tajri berarti domirnya hiya kembali ke perempuan, menunjukkan kepada kata rih. Berarti rih di sini artinya adalah angin. Fasakharnahu birrihi tajri bi amrihi. Kalau kata rih dengan arti yang kita maksud adalah bau, maka dimudzakarkan, dijadikan dia laki-laki. Seperti hadis misalnya, la khulufu fami sha'im atyab indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu dia lebih wangi di sisi Allah dari rih, bau minyak kasturi. Itu kaidah bahasa Arab memiliki keunikan yang luar biasa, ya, satu kata tapi memiliki arti yang berbeda tergantung gendernya. Jadi bahasa Arab itu semua benda punya kelamin, tapi kelamin dibagi dua, ada yang hakiki, ada yang majasi. Kelamin yang hakiki yaitu makhluk hidup, ada jantan untuk hewan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan, manusia, bangsa jin juga ada. Jadi bangsa jin juga ada laki, ada perempuan. Manusia ada laki, ada perempuan. Hewan ada jantan, ada betina. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga ada. Kalau malaikat
nggak ada. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan malaikat bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Itu keistimewaan bahasa Arab. Kata rumah, ad-dar, itu artinya perempuan. Rumah itu ad-dar, artinya rumah, gendernya perempuan. Makanya kalau pakai dhamir hadhihi dar, tidak boleh hadzal dar, karena ad-dar itu dia muannas. Begitu juga sikin, pisau. Pisau itu dalam bahasa Arab punya dua gender. Dimuannaskan boleh, dimudzakarkan juga boleh. Dan seluruh anggota tubuh yang punya pasangan, dua tangan, dua kaki, mata, telinga, yang ada pasangannya, itu pasti muannas, pasti perempuan. Itu di dalam rumusan bahasa Arab. Kemudian di sini sampai di bab idza uqimatis sholatu fala sholat illa maktubah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Malik menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis sholatu yusalli rak'atain falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latha bihin nas faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-subha arba'ah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Malik bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, pernah melihat seseorang di dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Wa qad uqimatis sholatu yusalli rak'atain. Di saat sudah ada panggilan iqamah salat, iqamah salat, dia masih mulai salat sunnah. Pas qomat dia salat sunnah, dan Nabi menyaksikan hal itu. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latha bihin nas. Ketika selesai sholat, maka sahabat berkumpul di sekeliling Rasul Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan as-subha arba'ah, subuh 4 rakaat. Berarti ini sholat subuh. Pas qomat, bukannya dia ikut sholat, dia malah sholat sunnah. Berarti jadi 4 rakaat. Kemudian selesai sholat, Nabi katakan, atau selesai Rasulullah kembali, sahabat berkumpul, kemudian Nabi mengatakan as-subha arba'ah, subuh 4 rakaat. As-subha arba'ah, subuh 4 rakaat. Artinya apa? Perbuatannya itu keliru. Ya, kalau sudah qomat, jangan sholat sunnah. Ikut segera dengan jamaah untuk bisa mendapatkan sholat berjamaah. Sehingga Nabi katakan berarti subuh 4 rakaat. Sudah qomat, kamu sholat 2. Kemudian habis itu nambah lagi 2 rakaat sholat subuh, jadi 4. Seakan-akan seperti itu. Sindiran namanya talmih. Dalam uslub bahasa disebut dengan talmih. Sindiran halus untuk mendidik. Kenapa Nabi harus bicara di depan umum tanpa menyebut nama orang? Kan tidak semua orang tahu siapa yang sholat tadi. Karena Nabi ingin menjaga dia punya kehormatan. Tapi Nabi harus sampaikan di hadapan sahabat agar jadi ilmu bagi mereka yang lain. Kalau sudah ada qomat, jangan sholat sunnah. Ya, dalam hadis dikatakan, riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, idza uqimatis sholatu fala sholata illa maktubah. Kalau sudah dipanggil qomat untuk sholat, maka jangan lagi sholat kecuali sholat wajib. Kecuali, ada kecuali, dirinci dalam kitab Fathul Mu'in
Juga dalam kitab Tarsyih Al-Mustafid karya Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saqqaf, menghasyiah dari kitab Fathul Mu'in, beliau mengatakan belum qomat dia datang kemudian dia sholat sunnah. Tahu-tahu sudah panggilan qomat. Nah ini jangan dia hentikan sholat tersebut, gak apa-apa dia lanjutkan. Yang penting dia bisa memprediksi bahwa dia masih bisa dapat sholat tersebut, gak apa-apa, itu beda kasus. Jangan dia putuskan, tuntaskan, tapi rak'atain khafifatain, 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Jangan baca Yasin di situ kalau panjang, baca kulhu atau Inna A'tayna Kal Kautsar atau Fatihah saja sah, karena ini sudah mulai nih. Makanya alhamdulillah kalau kita ngikut ulama mazhab Syafi'i ada kode. Ini kan yang silent ini bahaya, dia tahu-tahu qomat kan kaget kita. Tapi kalau yang ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i ada tasbih kan, subhanallah subhanallah, masih boleh nih, dia masih tahu nih, masih bisa saya 2 rakaat. Tapi kalau yang diam kan kita tidak tahu, atau sudah mau qomat atau belum nih. Sudah pas Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar. Tapi kalau ada tasbih dia bisa prediksi, oh, subhanallah subhanallah. Itu amalnya ulama-ulama mazhab Syafi'i, dan itu ada dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Malibar. Jadi amalan orang ternate yang baca tasbih itu sebelum sholat ada dalam kitab, ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibar, ada dalam kitab Irsyadul Ibad, dan kitab-kitab yang lain juga ada. Itu kan kode itu. Oh masih subhanallah subhanallah, dia masih sholat, masih boleh itu 2 rakaat. Dan biasakan masuk masjid kasih salam ke masjid. Bagaimana cara memberikan salam ke masjid? Sholat tahiyatul masjid. Nabi katakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk, kata Nabi, kecuali dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu, yaitu tahiyatul masjid. Kemudian yang dikatakan makruh, tidak baik sholat ketika qomat, orang qomat dia baru mulai sholat sunnah. Nah ini makruh. Kesepakatan mayoritas ulama bahkan mendekati jumhur ya, bahwa hukumnya makruh ketika ada qomat untuk sholat, dia baru mulai sholat sunnah. Nah tahiyatul masjidnya bagaimana? Dia baru datang, tahu-tahu qomat, belum sempat tahiyatul masjid, maka ikut saja sholat berjamaah, sholat wajib, maka sudah masuk juga tahiyatul masjid, selama dia belum duduk dengan duduk durasi waktu yang lama. Makanya kalau masuk ada azan jangan duduk, ini belum sholat tahiyatul masjid ya, jangan duduk, masuk tunggu azan selesai baru sholat. Kalau dia duduk, nanti kesunahan tahiyatul masjidnya hilang karena sebab duduk. Tunggu azan selesai sholat. Kalau memang yang dia dapati sholat wajib pada waktu itu, tidak perlu dia sholat sunnah tahiyatul masjid, ikut sholat berjamaah yang wajib, sudah otomatis dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Nah itu yang diajarkan oleh para fuqaha. Jadi hukumnya makruh. Kemudian hadis yang berikut, ini hadis cukup panjang yang berikut, hadis ke-399. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradah. Dari Sayyidah Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Nah ini sakit para anbiya, jangan sampai kita terpengaruh dengan riwayat-riwayat batilah Israiliyah. Syekh Dr. Al-Zahabi
itu menulis kitab Al-Israiliyat fi Tafsir, riwayat-riwayat Israiliyat yang ada di dalam kitab tafsir. Itu ada yang dimana riwayat tersebut isinya adalah merendahkan kemuliaan para anbiya. Kita dapati ada riwayat Nabi Ayub kalau tidak salah, itu kena penyakit kusta sampai dagingnya keluar ulat dan seterusnya. Riwayat batil, riwayat yang batil, tidak benar seperti itu. Gak ada para nabi itu sakit yang menjijikkan, sakit yang membuat orang jadi lari menjauh darinya, sakit yang melemahkan mereka untuk berdakwah. Itu tidak ada. Itu akidah yang harus kita pegang. Kalau ada riwayat itu, dipastikan itu riwayat sumbernya dari Israiliyat, dari cerita-cerita Bani Israel. Ada yang batil, ada sedikit yang benar, tapi kebanyakan batil. Syekh Muhammad Az-Zahabi menulis kitab tentang riwayat-riwayat Israiliyat yang batil. Di antaranya para anbiya itu sakit yang menjijikkan, sakit yang menghinakan, sakit yang menghalangi mereka untuk berdakwah. Itu. Begitu juga di sini dikatakan Nabi sakit. Dalam kitab Aqidatul Awam, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Bahwa boleh para nabi itu sakit dalam pangkatnya mereka, tapi sakit yang ringan, bukan sakit-sakit berat. Bahkan golongan para sufi meyakini juga bahwa para anbiya itu tidak bisa sakit. Ada juga magalah demikian, tidak sakit. Kalaupun sakit, untuk pemahaman yang selamat, kahafifil marodi, ringan sakitnya. Demam itu, ya demam. Kemudian apa lagi? Kalau ingusan itu menghinakan. Masa para nabi ingusan? Ada dulu kan disampaikan begitu. Ya, Nabi waktu kecil ingusan juga. Na'udzubillah min dzalik. Hasya wa qalla. Tidak mungkin. Itu menghinakan. Tuh. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani karya Imam Alusi Al-Baghdadi, kesaksian dari paman beliau Sayyidina Abu Thalib yang tinggal serumah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan setiap Nabi Muhammad waktu masih anak-anak bangun tidur seperti orang habis mandi, rambutnya rapi bersih, matanya juga bersih, baunya wangi, pakaiannya rapi. Setiap bangun tidur dijaga oleh Allah Ta'ala. Ahsanun nas khalqa wa khuluqa, manusia yang paling baik fisik dan akhlaknya, Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini sakit ringan, ya, maradah. Kemudian dikatakan sebab diracun. Ada khilaf di kalangan ulama, bagaimana bisa Nabi diracun? Di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Kurdi mengatakan wanita Yahudi yang memberikan daging kambing tersebut kepada Rasul di Khaybar sudah ditaburi racun. Nabi ketika mau makan itu daging bicara, ya Rasulullah, jangan kau makan saya karena saya ditaburi racun. Tidak bisa. Allah menjaga Rasul Muhammad SAW. Dalam riwayat ini, ketika Nabi sakit ringan, tiba waktu sholat, maka azanlah waktu untuk sholat. Kemudian Rasul SAW mengatakan, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam agar sholat bersama dengan para sahabat yang lain. Muru Abu Bakrin, kata Nabi, fal yusalli bin nas. Maka dikatakan kepada Rasul, sesungguhnya inna Abu Bakrin rajulun asif, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar itu rajulun asif, seorang laki-laki yang asif. Asif itu yang mudah menangis. Kalau sholat baca ayat, nangis. Baca tentang ayat yang informasinya tentang
hari kiamat, beliau menangis. Ayat yang menginfokan tentang perjumpaan dengan Allah, menangis. Jadi mudah menangis. Inna Abu Bakrin rajulun asif, idza ghama maghama lam yastati. Kalau menggantikan posisimu menjadi imam, saya khawatir dia tidak mampu untuk sholat bersama orang-orang yang ada dengan para sahabat yang lain. Tapi Nabi tetap memerintahkan, muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk sholat menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka akhirnya perintah ini disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Fa kharaja Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar pun keluar dari rumahnya. Fa shalla, kemudian beliau menjadi imam sholat. Nah, ini faedah pertama. Kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwa ini isyarat dari Nabi bahwa setelah Nabi wafat yang menggantikan Nabi Sayyidina Abu Bakar. Yaitu ijtihad, ya. Ijtihad itu bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Sebagian lainnya bahkan di kalangan sahabat menyatakan bahwa yang menggantikan Nabi sebagai khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena sudah ada semacam wasiat di Ghadir Khum yang mengatakan siapa yang saya jadikan pemimpin maka Ali adalah pemimpin. Man kuntu maulah fa Aliun maulah. Ya, siapa yang saya jadikan pemimpin maka Imam Ali adalah pemimpinnya. Jadi sahabat juga beristihad. Yang menjadikan bahwa Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang sah, mereka beristihad dari kejadian ini. Karena yang bisa imam sholat ketika masih hidup Rasul SAW hanya Nabi Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad sedang keluar kota Madinah, diwakilkan siapa yang mengganti, mereka yang imam. Dan simbol pemimpin itu biasanya dengan cara memimpin sholat. Itu istihad yang digunakan oleh sebagian sahabat Rasul SAW. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar pun memimpin sholat. Dan Nabi tiba-tiba keluar dari kamarnya dipopong oleh dua orang, baina rajulain, ya, yuhada, beliau berpegang kemudian berjalan. Ini riwayat di Bukhari seperti itu. Ka'anni anzuru rijlaihi yakhuttani al-'abda min al-wajh fa arada Abu Bakar yata'akhkhara. Ketika Sayyidina Abu Bakar memimpin sholat, tiba-tiba Rasulullah muncul. Sayyidina Abu Bakar mundur dari mihrab, gak berani. Beliau jadi imam, kemudian makmumnya Nabi Muhammad SAW. Lihat Rasulullah. Dan dalam riwayat yang lain, semua sahabat yang sedang sholat ketika Nabi keluar itu kan memancarkan cahaya. Semua itu langsung fokus kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar sudah bingung, ini mau lanjut, saya jadi imam, Nabi jadi makmum. Oh, gak bisa ini. Hanya inisiatif sendiri Sayyidina Abu Bakar mundur dari mihrab untuk apa? Memberikan kesempatan Nabi yang nanti memimpin sholat. Tapi tawadhunya Rasul Muhammad SAW, kata Nabi, makanya kau tetap di tempatmu, kata Nabi dengan isyarat. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap tidak mau. Ya, fa'auma ilaihi nabi an makanak thumma utiya bi hatta jalasa ila janbi. Tetap engkau di tempatmu, kata Nabi dengan isyarat mengucapkan. Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya fi riwayah Nabi melanjutkan sholat. Ya, Sayyidina Abu Bakar jadi makmum, Nabi posisi duduk jadi imam. Kemudian makmum semuanya ngikut bersama Sayyidina Abu Bakar mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai sholatnya selesai. Nah, itu dalam riwayat tersebut banyak sekali hikmah yang dikeluarkan oleh para fuqaha. Di antaranya masalah apa? Boleh tidak imam itu orang yang sakit kemudian duduk? Itu hikmahnya. Ya. Kalau Nabi SAW, keyakinan saya sakitnya tidak parah, karena itu
akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa juga tidak sakit. Cuma kadang-kadang ada simulasi, seperti sujud sahwi. Nabi sholat lupa 1 rakaat. Kalau kita mengatakan Nabi lupa, itu berbahaya. Masa Nabi Muhammad punya sifat lupa? Kemungkinan besar ada wahyu yang tidak tersampaikan. Hasya wa kalla. Tapi Nabi katakan sendiri, unsitu, saya dibuat lupa oleh Allah. Sehingga hikmah apa? Ada ilmu namanya, kalau orang lupa dalam sholat atau ragu dalam sholat, dapat satu ilmu, sujud sahwi. Kasus yang sama, Nabi sholat dalam keadaan duduk dan posisinya menjadi imam. Maka di dalam mazhab Syafi'i dan juga riwayat yang kuat dalam mazhab Hanafi, membolehkan imam itu walaupun dia sakit posisinya duduk, makmum yang sehat posisi berdiri, dikatakan hukumnya boleh. Mazhab Syafi'i. Kemudian dalam satu pendapat dari mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, atau ada riwayat dari mazhab Hambali, ya. Akan tetapi yang kuat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i membolehkan itu. Mazhab Maliki mengatakan tidak boleh orang sakit menjadi imam bagi orang sehat di sholat wajib. Mazhab Maliki. Begitu juga ada riwayat dari mazhab Hambali. Sekalipun juga ada ulama Hambali bernama Ibnu Qudamah al-Maqdisi, beliau mengatakan boleh-boleh saja asal makmum ikut imam. Kalau imamnya duduk, makmum juga duduk, sekalipun makmumnya sehat. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Yang namanya mampu berdiri wajib berdiri, tidak boleh duduk, sekalipun imamnya posisi duduk. Nah, itu ada khilaf di kalangan para fuqaha terkait masalah itu. Maka bijaknya bagaimana? Bijaknya ngasih yang sehat jadi imam. Saya saksikan beberapa ulama besar mengamalkan itu. Di antaranya di Jeddah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Masya Allah, ulama besar. Tapi ketika beliau sakit, posisi duduk, dan pada puncaknya beliau sholat dalam posisi berbaring, tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tetap harus sholat berjamaah dengan murid-muridnya di dalam kamar. Padahal beliau sekarat tuh, sakit parah di atas tempat tidur. Disuruh beliau jadi imam, beliau tidak mau, karena beliau faham keluar dari khilaf itu lebih bagus. Begitu juga guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, beliau sholat duduk, selalu memerintahkan yang berdiri itu menjadi imam, terutama sholat wajib. Kalau sholat sunnah nggak ada masalah. Yang dimasalahkan di sini adalah sholat wajib. Nah, itu hikmah yang ada dalam hadis tersebut. Kemudian di sini juga ada hikmah tentang masbuk. Ada namanya muwafiq, ada namanya masbuk. Kalau muwafiq, orangnya datang terlambat, sudah dilaksanakan sholat wajib, dia datang terlambat tapi masih sempat baca Fatihah, masih bisa ngikut semua. Fatihah sempat, tapi terlambat takbir, misalnya takbir atau ihram, itu diistilahkan dalam fikih namanya ma'mum muwafiq. Ada yang kedua, datang terlambatnya dia ikut sholat pada waktu itu, tapi waktunya tidak cukup untuk membaca surat Fatihah. Dia tidak wajib baca Fatihah, namanya masbuk. Ikut saja dengan jamaah, Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Tapi yang al-muwafiq tadi, dia punya waktu yang cukup untuk baca Fatihah, tetap wajib untuk membaca surat Fatihah. Yang masbuk
terlambat dia ikut sholat, kemudian selesai imam sholat, makmum juga yang hadir juga selesai sholat, yang masbuk misalnya ketinggalan 1 rakaat. Kalau dapat ruku kan dapat 1 rakaat. Man adraka ruku'al imam faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia dapat 1 rakaat. Walaupun ulama khilaf juga, kalau fikih itu paling banyak khilaf, beda pendapat. Ya, tapi ini umumnya kalau kita amalkan boleh, karena ada kesepakatan dari para ulama juga tentang orang yang dapat ruku dia dapat 1 rakaat. Ada yang mengatakan nggak dapat 1 rakaat karena belum baca Fatihah, karena dia tidak menganggap Fatihah itu tanggungan imam. Masing-masing punya Fatihah, kewajiban Fatihah masing-masing. Walhasil jadi pembahasan panjang lebar tentang masalah dapat rukunya imam atau tidak. Jadi satu kitab judulnya Nafur Rawa'ih, karya Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari, analisis studi kritis tentang masalah tersebut. Kalau mau tahu lebih luas, baca kitab itu. Walhasil masbuk ini, yang kita fokuskan masbuk. Yang masbuk ini masih utang 1 rakaat. Imam salam, dia lanjutkan 1 rakaat. Datang orang lagi yang terlambat, dia jadikan masbuk ini sebagai imam. Di 2 mazhab, kalau tidak salah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, kalau tidak salah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan yang masbuk tidak boleh jadi imam. Yang 2 mazhab, alasannya bahwa bagi mereka imam itu hanya 1 dalam 1 sholat, gak boleh di sholat yang lain. Berdasarkan hadis Nabi katakan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, ya, fala takhtalifu alaihi, rawahul Bukhari. Dijadikan imam itu untuk diikuti, maka tidak boleh berbeda dengannya. Nah, pemahaman mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, mereka mengatakan ya imam ini yang awal sholat tadi, sehingga yang masbuk tadi tidak boleh diikuti atau dijadikan imam, karena masbuk ini sudah jadi makmum. Itu pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Maliki, ya. Dan kalaupun sholat tidak sah, di dalam riwayat yang lain dikatakan, dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, al-imam dhamin wal mu'adzin mu'taman. Imam itu dhamin, yang menjamin, dan yang mu'adzin adalah mu'taman, orang yang diberikan amanah, karena dia yang menentukan masuknya waktu atau belum masuk waktu dengan isyarat apa, azan. Dari sini mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang masbuk tidak boleh jadi imam. Kalaupun mau sholat ada imam, jangan cari yang masbuk, cari yang sama-sama itu belum sholat tadi. Itu pendapat dari mazhab tersebut. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, ya. Dan dalam riwayat yang kuat dari mazhab Hambali menyatakan bahwa yang masbuk itu kita bisa jadikan imam, yang penting sudah selesai sholat. Jangan ada dia makmum kepada imam, kemudian yang ini kita jadikan imam juga, sehingga jadi 2 imam. Tapi kalau sudah selesai sholat, kemudian dia lanjut lagi 1 rakaat, dianggap dia sudah sendiri, sudah tidak ada imam, sehingga bisa dijadikan imam. Itu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali dalam satu gol. Dalilnya adalah kasus tadi, di mana Rasul Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar sedang sholat, Nabi datang, kemudian Nabi menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar berubah menjadi makmum. Dibahas ini dikias sama seperti masbuk, ya, dikias sama seperti masbuk. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, orang sholat sunnah, kita sholat wajib, kita tidak tahu ya dia sedang sholat wajib atau sunnah.
kita ikut. Biasakan kita sentuh pundak. Maka dikatakan sah dalam mazhab Syafi'i. Walaupun imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Tapi dalam satu gaul makruh karena niatnya beda. Tapi kalau sah, sah. Kenapa makruh? Karena imamnya niat sunnah, makmumnya niat wajib. Yang penting muwafaqah. Muwafaqah. Apa itu muwafaqah? Sholatnya sama. Sholatnya sama. Itu 2 rakaat. Saya 2 rakaat atau 4 rakaat boleh. Makna sama di sini jenis sholat. Yang beda misalnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah, cara sholatnya beda. Nah, kita apa yang orang sholat jenazah? Nah, ini ghairul muwafaqah. Cara sholatnya berbeda. Caranya ya. Kalau rakaatnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau dia sholat sunnah 2 rakaat, dia salam selesai. Kita yang wajib 4 rakaat kan sisa lanjut 2 rakaat selesai. Tapi 3 mazhab tidak membolehkan. Ya, 3 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan tidak boleh kalau beda niat. Kalau imamnya itu wajib, ya kita niat yang wajib. Kalau imam niat sunnah, tidak boleh yang wajib ikut kepada yang sunnah. Itu 3 mazhab. Tapi mazhab Syafi'i membolehkan itu. Gitu. Nah, ini kekayaan literasi, ya, kekayaan intelektual di dalam ilmu fikih bainal mazahib, di antara para imam mazhab. Ada hal yang menarik. Kita biasakan kalau mau isyaratkan untuk jadi makmum kan tepuk pundak. Tepuk pundak. Ini guru-guru kami tidak sependapat kalau mengatakan sunnah. Sunnah kalau mau ikut tepuk pundak ya. Kenapa? Karena ada salah satu guru besar namanya Kiai Syafi'i Hazami, Masya Allah, ahli fikih, dalam kitab Tawdihul Adillah, beliau mengatakan saya ini sudah ngaji fikih 40 tahun. Ngaji fikih 40 tahun. Tidak ada satupun di dalam kitab fikih, khususnya mazhab Syafi'i, yang menjelaskan cara untuk jadi makmum menepuk pundak. Kata beliau, kalau ada, datangkan kitabnya, saya kasih uang. Saya ongkosin pakai bahasa Betawi. Beliau ulama Betawi. Beliau katakan, saya sudah ngaji 40 tahun, tidak ada ulama fikih mengatakan isyarat menjadi makmum harus sunnah dengan tepuk. Sunnah ya. Kalau mubah nggak boleh. Tapi kalau lafaz sunnah, boleh tantang. Coba cari dalam satu kitab fikih, satu saja yang menerangkan hal itu. Saya sudah ngaji 40 tahun kitab fikih, nggak ada. Kalaupun ada, datangkan kepada saya ongkosin, saya kasih uang. Dan memang kita teliti, nggak ada dalam ibarat fikih ya. Yang ada apa? Muwafaqah. Harus ikut imam dan berikan isyarat. Sebatas itu, berikan isyarat. Berikan isyarat ini diterjemahkan salah satunya dengan menepuk pundak. Tapi pelan-pelan saja. Kalau hanya 2 orang, nggak usah tepuk pundak dan tempatnya masih luas, misalnya ya, tinggal kita di samping saja. Itu kan dia sudah tahu tuh. Allahu Akbar, oh sudah ada. Cuma kalau kasusnya dia di satu saf, ya kan? Ini kan dia nggak mungkin tahu tuh. Ada orang ikut dia. Maka di situ boleh tepuk pundak sebagai isyarat dengan pelan-pelan saja. Jangan dipukul. Ya, ada memang sentimen semuanya nih. Sekalian aja nih tepuk pundak sekalian pukul. Yushawishu haram. Ketika sudah masuk mengganggu, hukumnya haram. Nah itu isyarat. Jadi bolehlah, ya. Tapi jangan bilang sunnah. Jangan bilang sunnah. Bilang itu mubah, boleh. Karena gak ada isyarat satupun yang diterangkan oleh para ulama menepuk pundak itu sunnah. Tapi yang dianjurkan di situ imam tahu dengan isyarah, dengan ibarat.
Terakhir, hadis yang berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu khataba an-nas fi yaumi dhi rad'in fa amara al-mu'adhdhina lamma balagha hayya 'ala shalah. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkhutbah kepada manusia di hari yang saat itu berlumpur tanah, maka dia perintahkan muazzin untuk mengganti bacaan azan yang hayya 'ala shalah diganti as-salatu fir rihal atau fir rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu kapan terjadi? Di saat berlumpur tanah dan hujan deras. Nah, ini nanti pembahasannya panjang. Jadi agama Islam itu samhah, yusra, tidak menyulitkan pemeluknya. Di zaman mereka itu kalau lumpur, hujan besar, kalau datang ke masjid habis baju mereka kotor. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, kamu azan tapi serukan sholatlah kalian di rumah kalian. Padahal agama kita memerintahkan sholat itu paling baik berjamaah di masjid. Tapi dalam kondisi demikian agama ini memberikan rukhsah. Tapi kalau zaman sekarang kita ya aspal ya, nggak boleh dipakai nih. Kalau alasan hujan, zaman dulu nggak ada payung. Zaman sekarang ada payung. Zaman dulu mereka di sana di gurun pasir. Kalau hujan, wahlun, kafratul wahl, berlumpur. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, kamu bilang as-shalah fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Orang yang hadir bingung, bukannya hayya 'alas shalah kok diganti azan? Ibnu Abbas mengatakan, begitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian ini kan tidak bertemu langsung dengan Nabi. Saya ketemu dengan Nabi, kata Ibnu Abbas, waktu hujan besar, berlumpur, angin begitu kencang, maka Nabi mengatakan, sholatlah di rumah kalian. Jangan sampai ada korban berjatuhan pada waktu itu. Apalagi di saat angin yang begitu ya, belum lagi ada panas, musim panas yang sangat ekstrim di wilayah Jazirah Arab. Itu ada kemudahan yang diberikan di dalam syariat Islam dengan beberapa syarat. Nah, insya Allah kita akan terangkan masalah tersebut di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakilan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.